10 detik. Ayo, aku yang hitung sampai 198. Ah 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 ah. Yang Mulia Raja Perang, hamba datang terlambat. Mohon hukuman dari Yang Mulia. Apa itu Raja Perang? Yang Mulia Naga Hitam, apa kamu salah orang? Dia hanyalah seorang penjahat biasa. Berani mengganggu Yang Mulia Raja Penjaga. Panggil orang. Bawa dia ke tempat hukum militer. Harus membuatnya menerima 108 siksaan. Tidak, tidak. Hukum militer 108 siksaan. Itu sama dengan mengupas kulit dan mencabut tulang. Aku tidak minta padamu. Yang Mulia Raja Penjaga, aku tahu kesalahanku. Tolong bunuh aku saja. Yang Mulia Raja Penjaga, aku memohon. Yang Mulia, Panglima, hamba baru saja mendapat kabar. Malam ini, Nyonya Ju akan mengadakan pesta ulang tahun, dan akan menerima perintah untuk Ju Qiansui. Maka siapkan hadiah besar untuk Nyonya Ju. Aku tidak mau menikah dengan Xiao Cheng. Perintah orang tua, kata perantara. Masalah ini bukan urusanmu untuk memutuskan. Saudariku, Nyonya itu melakukannya untuk kebaikanmu. Hao Xiao memiliki kekayaan yang melimpah. Dia adalah yang teratas di antara orang-orang di Jiangcheng. Jika kamu menikah dengannya, kamu akan menikmati hidup di seluruh Jiangcheng. Siapa yang tidak tahu Xiao Cheng itu suka menyakiti. Wanita yang tidur dengannya bukan mati ya terluka parah. Jika dia baik, kenapa kamu tidak menikah? Kamu hanya ingin memanfaatkan aku dan Yun Er untuk mendapatkan undangan Raja Perang Asura. Diam kamu. Harus menikah. Mau tidak mau harus menikah. Hanya dengan menjalin hubungan baik dengan Xiao dan Li, aku bisa mendapatkan kunci Raja Perang Asura. Feng Ge, kamu di mana? Terima kasih kepada semua yang hadir untuk datang ke pesta ulang tahunku. Pesta hari ini bukan hanya ulang tahunku, tapi juga pertunangan cucuku, Ju Qiansui dan Xiao Xiao. Selamat kepada Nyonya, dua kebahagiaan datang. Keluarga Xiao adalah keluarga teratas di Jiangcheng. Mendengar hubungan dekat dengan Dewa Perang Naga Hitam, keluarga Ju segera akan menjadi keluarga teratas di Jiangcheng. Kalian tenang, keluarga Ju selalu dermawan. Tentu tidak akan melupakan kalian. Semoga Nyonya mendapatkan umur panjang. Semoga hidupmu abadi. Aku berharap Nyonya mendapatkan akhir yang baik. Berani sekali mengganggu pesta ulang tahunku. Siapa kau ini? Ternyata kamu anjing sialan yang tidak pernah pergi. Susah payah lolos dari perbatasan. Tidak mau menyembunyikan diri. Berani muncul lagi. Kebetulan, hari ini aku akan menjadikanmu anjing mati. Semua hal tentang Qian Sun sudah aku ketahui. Hari ini aku akan membawamu pulang. Feng Ge, HM. Keluarga Ju tidak akan menerima orang sepertimu. Berteriak. Lu Xianmei. Tidak tahu diri, tidak tahu terima kasih. Hari ini aku akan menceraikanmu. Kapan kamu bisa menceraikanku? Aku tidak hanya akan menceraikanmu. Apa yang kau lakukan dulu, akan kubalas 100 kali lipat. Kakak, kamu mau kemana? Bisakah kamu bawa Yun Er? Adik yang baik, kakak akan segera kembali. Adik, aku percayakan padamu. Feng Ge, kamu tenang saja. Bagaimana dengan kakak ipar? Kakak ditangkap. Diam, jika kamu menangis lagi, aku akan merobek mulutmu. Feng Ge, jangan terbawa emosi. Keluarga Ju sangat berpengaruh. Kamu tidak mampu menantangnya. Cepat pergi. Keluarga Ju menganggap apa? Mau datang ya datang. Mau pergi ya pergi. Panggil orang. Patahkan kakinya. Bawa ke tempat hukum. Lin Feng,
Kamu mengira keluarga Ju ini apa? Mau datang ya datang, mau pergi ya pergi. Panggil orang. Hari ini harus mematahkan kakimu. Awalnya memang pelanggar berat, berani melarikan diri dari penjara. Pasti akan mendapatkan hukuman yang lebih berat. Seumur hidup akan mati di penjara. Nyonya, aku mohon, lepaskan Lin Feng. Dia hanya bingung sesaat. Aku bersedia memenuhi permintaanmu. Baik, asalkan kamu melayani Zhao Xiao dengan baik. Aku bisa membebaskan sampah ini. Cepat pergi. Tian Sui. Kamu tidak perlu melakukan ini. Tidak ada yang berani menghampiriku. Qian Sui. Maukah kamu menikah denganku? Berani sekali. Qian Sui adalah tunangan Zhao Xiao. Mana mungkin seorang sampah berani mencampuri. Hari ini kamu tidak akan keluar hidup-hidup. Ying Feng masih dalam keadaan marah. Cepat pergi. Qian Sui tidak perlu khawatir. Aku pasti akan membuatmu menjadi wanita terbahagia di dunia. Ying Feng masih bicara besar. Cepat pergi. Dengan kamu saja tidak layak. Coba lihat dirimu. Kalian hanya pelarian, berani berebut wanita dengan Zhao Xiao. Apakah kamu layak? Pelacur. Jika kamu berani mengacau lagi, aku akan mematahkan anggota tubuh sampah ini. Lemparkan ke gunung terpencil untuk diberi makan anjing. Nyonya, lepaskan Lin Feng. Aku bersedia menyambut Zhao Xiao. Siapa yang tahu apakah kamu akan melarikan diri diam-diam? Panggil orang, ikat dia. Lemparkan ke tempat tidur untuk dibungkus. Lihat siapa yang berani. Zhao Xiao datang. Raja Perang Asura akan datang ke Jiangcheng untuk mengadakan pesta Asura. Kami keluarga Zhao atas perintah Dewa Perang Naga Hitam mengadakan pesta Asura di Jiangcheng. Maka jika terlambat, mohon Nyonya tidak marah. Tidak terlambat, tidak terlambat. Zhao Xiao datang adalah kehormatan besar bagi keluarga Ju. Keluarga Zhao memang keluarga teratas di Jiangcheng. Pesta Raja Perang Pikiran Jahat. Hanya keluarga Zhao yang berhak mengadakan. Zhao Xiao telah bekerja keras untuk menyelenggarakan pesta untuk Raja Perang Asura. Raja Perang Asura pasti akan memberi hadiah. Maka keluarga Zhao pasti akan menjadi keluarga teratas di negeri naga. Ini adalah ajaran keluarga Ju. Semuanya sampah. Seorang pelarian berani mengganggu pestaku. Oh, ini bukan sisa-sisa keluarga Lin. Kenapa tidak di perbatasan saja? Datang ke sini untuk apa? Baiklah, itu bubur yang kau kirim. Aku pikir cukup untukmu jadi peti matimu. Zhao Xiao tidak perlu memperdulikannya, agar tidak mengotori matamu. Cepat, silakan duduk dan istirahat. Masih terdiam. Segera bawa Zhao Xiao ke tempatnya. Qian Sui hahaha. Ayo, aku akan. Jika kamu mengulurkan tanganmu lagi, aku akan mematahkan cakar kamu. Berani memukulku. Lihat ini. Undangan Raja Perang. Jika undangan ini muncul, Raja Perang akan hadir. Lin Feng belum bersujud dan mengaku salah. Satu undangan? Tidak sulit untuk didapatkan, kan? Bos, undangan Raja Perang juga bisa kamu sentuh. Zhu Kuei, dalam 5 menit, bawa undangan itu. HMPH. Dewa Perang Zhu Kuei bisa dipanggil datang dan pergi. Kamu pikir kamu siapa? Raja Perang Asura. Aku akan mencobanya. Hahaha, Lin Feng tidak mungkin dihukum militer. Terlalu bodoh. Bahkan mengaku sebagai Raja Perang Asura. Kita sebaiknya menjauh sedikit. Orang gila membunuh bahkan tidak memiliki pedang perang Asura. Masih berani mengaku sebagai Raja Perang Asura. Sampah seharusnya berada di tumpukan sampah. Masih berpura-pura menjadi You Miekyu. Tidak cukup. Sedikit periksa. Keluarga Ju. Sudah tidak ada hubungan dengan sampah ini. Panggil orang, robek mulut sampah ini. Feng Ge. Jangan bicara lagi. Nyonya, Zhao Xiao. Kalian jangan ikut mempermasalahkan dia. Zhao Xiao. Aku akan segera mengikutimu masuk. Hahaha, anak muda. Demikian Sui. Aku bisa melepaskan nyawa anjingmu. Setelah pesta selesai, aku akan memberimu ember air, agar kamu kenyang sebelum pergi. Hahaha.
Aku sudah bilang, jika kamu berani mengulurkan tangan lagi, aku akan mematahkan cakarmu. Aku akan membuat anak ini keluar dengan cara yang menyebalkan. Dunia ini meskipun besar, aku akan mengikuti. Bahkan berani mengucapkan sumpah perang Raja Perang Asura. Panggil orang, kupas kulitnya. You just know. Keluarga Ju di mata Dewa Perang Zukue. Hanyalah semut belaka. Pastaku. Mana ada hak untuk Dewa Perang Zukue hadir? Apakah itu ditujukan untuk Zhao Xiao? Nyonya, keluarga Ju kali ini benar-benar mendapat keberuntungan dari Zhao Xiao. Akan terbang tinggi. Dewa Zukue pasti datang untuk menanyakan hal pesta padaku. Anak muda, kamu berpura-pura menjadi Raja Perang Asura dan melukai aku. Kamu pasti mati. Zhao Xiao bisa memperhatikan Qiansui kami. Adalah keberuntungan Qiansui beberapa generasi. Cepat-cepat, ikuti aku menyambut Dewa Zukue. Feng Ge, Dewa Zukue adalah dewa perang terkuat di bawah Raja Perang. Nanti aku akan melindungimu. Cepat pergi. Tidak perlu menonton drama yang bagus. Dewa Zukue yang terhormat datang. Aku minta maaf atas ketidaknyamanan saat menyambut. Mohon maaf, Dewa Zukue. Jika ada urusan, silakan telepon saja. Kenapa harus datang langsung? Terima kasih banyak. Siapa kamu? Aku Shao Cheng dari keluarga Zhao. Kami bertanggung jawab atas pesta Asura ini. Hari ini kebetulan adalah pesta pertunanganku. Jika Dewa Perang tidak keberatan, bisa saja. Ternyata itu adalah tangan naga hitam. Anjing jahat itu. Pergi, orang tua. Tidak Dewa Perang. Aku juga ada satu hal yang ingin dilaporkan. Yaitu sisa-sisa keluarga Lin ini. Tidak hanya melarikan diri dari perbatasan, tapi juga berpura-pura menjadi Raja Perang Asura. Mohon hukum dia. Diam. Hari ini bukan waktu untuk Raja Perang Asura. Aku rasa kamu tidak akan bertahan lama. Hamba melaporkan. Raja Perang Asura, Haum. Ini undangan yang kamu minta. Xiao Sui, pegang baik-baik undangannya. Malam Asura, kamu harus datang. Keluarga Ju. Segala hal yang telah dilakukan sebelumnya. Aku akan menghitung satu persatu. Tidak mungkin, dia tidak mungkin menjadi Raja Perang Asura. Tidak mungkin. Undangan dibuat oleh keluargaku. Semua seragam berwarna biru. Bagaimana mungkin ada undangan merah? Dan aku mendengar. Dewa Perang Zukue. Saat ini sedang bertempur melawan dewa pembunuh dari timur. Bagaimana mungkin muncul di Jiangcheng? Aku bilang, sampah ini tidak mungkin menjadi Raja Perang. Undangan. Undangan itu palsu. Hampir saja aku tertipu oleh sampah ini. Sampai harus memberi penghormatan kepada seorang aktor. Tidak ada akal. Nyonya, adikku, jangan bilang kamu percaya. Cao Xiao sudah bilang undangan ini palsu. Takutnya hanya sampah itu mendengar ada pesta Asura. Jadi sembarangan membuat undangan. Cao Xiao, pesta pertunangan ini harus ditunda. Kamu tenang saja. Aku pasti akan memenuhi janjiku untukmu dan Qiansun. Tidak masalah, pesta pertunangan bisa menunggu sampai pesta Asura selesai. Sekarang aku harus menangkap sampah itu. Mematahkan kedua kakinya. Lalu membawanya di depan Dewa Perang Naga Hitam. Jangan, Nyonya, pegang kendali. Aku mohon, biarkan Feng Ge. Tangkap dia, masih kurang malu. Di depan, kunci dia di rumah. Jangan, Nyonya. Aku mohon, biarkan aku pergi. Nyonya, jika kamu sekarang mengirim orang bersamaku untuk menangkap Li Feng dan Qin Jia. Aku pasti akan mengejarnya. Panggil orang. Bantu Shao Xiang mencarikan orang. Tangkap orang sialan itu. Baik. Senior. Pesta Asura harus dijaga ketat. Kita tidak bisa hanya mengandalkan Shao Xiao. Cepat pergi ke keluarga Li. Lihat, Shao Xiao pasti sudah menyelesaikan urusannya. Dokter. Hamba tidak panik sedikit pun.
Bagaimana keadaan putriku? Ayah, jangan khawatir. Nona Lin tidak mengalami masalah besar. Hanya tubuh yang lemah. Karena kekurangan gizi. Dan juga mengalami penyiksaan dari ratu. Banyak luka yang masuk ke sumsum tulang. Masih perlu istirahat yang baik. Uang sudah habis. Putriku, kakak. Apakah itu benar-benar kamu? Kakak, putriku. Apakah aku tidak bermimpi? Tidak, kakak sudah kembali. Tenang, semua yang dilakukan terhadapmu oleh senior. Kakak akan membuatnya membayar 100 kali lipat. Jangan, kakak, jangan memaksanya seperti ini. Kita tidak bisa melawan. Kamu harus memikirkan dirimu sendiri. Kita bersama saja sudah cukup. Apakah kamu mabuk? Apakah kamu mabuk? Ini adalah putra keluarga Lin, Lin Feng. Xian Mei, kesempatanmu datang. Mendengar sebelumnya putra keluarga Lin, Lin Feng sedang mencari istri. Jika kamu menggantikan Qian Sui untuk menyelamatkan orang, Lin Feng pasti akan berterima kasih dan menikahimu. Pada saat itu, krisis keluarga Ju bisa teratasi. Jadi Qian Sui, kamu tenang. Aku akan membuatnya mati. Terima kasih Nyonya atas bantuan, anakku. Ibu, aku sudah kembali. Anak. Akhirnya kamu kembali. Apa yang terjadi? Adikmu sudah mati. Siapa yang berani? Tidak tahu bahwa aku adalah jenderal di bawah Raja Perang Asura. Ahahaha. Li Feng. Tunggu aku. Aku akan menghancurkan tubuhmu menjadi serpihan. Li Xiao, ini bagaimana? Li Tao tidak bersama Li Yun-er. Apakah dia dibunuh oleh sampah itu? Namun, dia telah mengganggu Jenderal Li. Pasti akan mati. Sebaiknya kita tidak menanganinya. Jenderal Li, bersabarlah. Aku punya cara untuk membalas dendam untuk adikmu. Aku berharap Jenderal Li bisa memenuhi satu syarat. Katakan, asalkan bisa membalas dendam untuk adikku. Apapun syaratnya, aku akan setujui. Aku berharap Jenderal Li bisa memberikan kami undangan pesta Asura. Undangan pesta Asura itu sangat berharga bagiku. Aku bisa memberikannya. Li Fang, kamu seorang dokter. Adik. Nyonya selalu dalam keadaan marah. Minumlah susu ini. Tidurlah yang nyenyak. Besok minta maaf kepada Nyonya saja. Terima kasih, Kakak Hang. Siapa kamu? Ini di mana? Kalian mau melakukan apa? Kamu tidak perlu peduli siapa aku. Yang perlu kamu tahu adalah Lin Feng yang membunuh adikku. Hari ini aku akan membuatnya merasakan kehilangan orang yang dicintainya. Aku memberimu kesempatan. Panggil Lin Feng datang. Aku akan memberimu kematian yang cepat. Apakah orang-orang ini adalah musuh Feng Ge? Tidak, aku tidak boleh membiarkan Feng Ge dalam bahaya. Aku tidak akan memanggilnya, karena kamu tidak mendengarkan. Lepaskan aku, kalian mau apa? Lepaskan aku?
lepaskan aku. Aku tanya kamu sekali lagi, mau tidak? Mau. Tuangkan air cabai. Oh, Yang mulia, ada yang tidak beres. Nona Ju Qiansui. Dia menghilang. Apa? Hamba tidak mampu. Hingga kini belum menemukan jejak Nona Qiansui. Jangan ragu, blokade seluruh kota. Seluruh pasukan ambil alih jalan, sungai, dan udara. Gali 3 kaki pun harus menemukan Qiansui. Mulai sekarang, kamu semua pergi ke gudang. Gali 3 kaki pun harus menemukan barang bawaan. Apa yang sebenarnya terjadi? Raja Perang Asura bahkan turun tangan sendiri. Sepertinya langit akan runtuh. Apa yang bisa membuat Jiang Cheng begitu heboh? Ini adalah kekuasaan yang luar biasa. Inilah pria yang harus dinikahi saudara Ju Qian. Hamba sudah menemukan posisi Nona Gu di kota tua pinggiran. Kumpulkan semua Tianlongwei untuk menyelamatkan orang. Baik, Aku akan memberimu kesempatan terakhir. Lei Feng. Panggil atau tidak? Tidak. Maka hanya bisa bilang sayang. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Berani menyakiti Qiansui. Hancurkan 9 keturunanku. Besar sekali omongannya. Kamu tahu siapa aku? Berani bicara seperti ini padaku. Di seluruh Jiang Cheng, tidak ada yang berani bicara seperti ini padaku. Keluarga Li berkata, kamu tidak layak untuk aku kenal. Dia adalah tuan besar, membunuh tuan kedua. Kamu adalah Lin Feng. Aku sudah mencarimu. Kamu datang sendiri. Hari ini aku akan mematahkan tulangmu satu persatu, membalas dendam untuk adikku. Melihat apa yang telah kamu lakukan. Aku memberimu 10 detik. Lihatlah, atas jasa yang pernah kamu buat. Aku beri kamu 10 detik. Ucapkan kata-kata terakhirmu. Bicara besar sekali ya. Aku adalah jenderal di bawah komando Raja Perang Asura. Di dunia ini, hanya ada Raja Perang Asura dan Dewa Naga Hitam. Tidak ada yang bisa menghakimi saya. Dia adalah Raja Perang Asura. Dia adalah... Raja Perang Asura. Betapa luar biasanya keberadaannya. Apakah kamu pikir kamu sampah ini bisa berpura-pura menjadi dia? Apalagi, siapa yang tidak tahu bahwa Raja Perang Asura dan pedangnya, Asura Blade, selalu bersama. Kamu berani berpura-pura menjadi Raja Perang Asura dengan tangan kosong. Hari ini, Raja Perang Asura akan membunuhmu. Tidak mungkin, aku sudah sempurna secara alami. Kamu bahkan sudah mencapai tahap pengamatan dewa. Tidak pergi untuk mengantarnya ke tempatnya dan bersatu kembali dengan saudaranya. Ini adalah untuk memberitahumu. Dewa Naga Hitam akan segera datang. Kekuatan Dewa Naga Hitam tidak bisa kalian hadapi. Jika kamu berani menyentuhku, Dewa Naga Hitam tidak akan membiarkanmu lolos. Oh, Naga Hitam itu. Naga Hitam di sini. Naga Hitam di sini. Tuan Li Feng. Hari ini adalah hari matimu, Tuan Perang. Dia adalah sisa-sisa dari keluarga Lin. Itu Lin Feng yang diasingkan. Dia baru saja berpura-pura menjadi Tuan Raja Perang Asura. Mohon, Tuan Perang berikan perintah untuk menghukum dia. Lalu menurutmu, bagaimana sebaiknya dia diperlakukan di hadapan Tuan Perang? Status Tuan Raja Perang sangatlah mulia. Nama besarnya tidak boleh dinodai oleh anjing sampah seperti ini. Menurut pandanganku, Lin Feng seharusnya dihukum dengan memusnahkan 9 klan, tanpa sisa. Tanpa sisa. Ya. Tidak boleh ada sedikit pun noda pada nama Tuan Raja Perang. Apalagi untuk sampah seperti Lin Feng. Terserah kamu. Tuan Perang yang bijak. Lin Feng. Aku sudah lupa bahwa keluargamu sudah hampir punah. Tapi tidak masalah.
Tentara naga hitam akan menggali seluruh makam keluargamu dan membunuh semua orang, apalagi kamu telah membuatku marah. Tuan Jenderal. Apa yang kamu lakukan, Tuan Perang? Apa yang kamu lakukan, Tuan Raja Perang? Saya tidak mengatur bawahan saya dengan baik, telah mengganggu Tuan Raja Perang. Mohon Tuan Raja Perang menghukum saya. Tuan Yang Mulia. Naga Hitam, kamu tidak mengenali orang, bahkan bekerja sama dengan keluarga Li yang licik ini, sesuai dengan aturan militer. Menghukum 100 cambukan, diasingkan ke perbatasan, tanpa perintah saya, tidak boleh kembali. Saya bersedia menerima hukuman. Tuan Raja Perang, Naga Hitam telah berperang tanpa henti. Saya mohon Tuan Raja Perang untuk memberikan hukuman yang lebih ringan. Mohon Tuan Raja Perang untuk memberikan hukuman yang lebih ringan. Maka saya akan menghukummu dengan 100 cambukan. Jika kamu melanggar hukum militer lagi, akan ada konsekuensi. Terima kasih, Tuan Raja Perang. Jenderal Tian, Li Han telah mengganggu Tuan Yang Mulia. Menggunakan tindakan pribadi. Mendorong keluarga Li, harus dihukum. Tuan Komandan, tolong beri ampun. Tuan Komandan. Saya tidak akan berani lagi. Zukue sedang membawa Qian Sui untuk menemui sang dewa medis. Jika ada sedikit kesalahan, biarkan dia membawaku ke hadapan. Saya akan mematuhi perintah. Mengenai dia, Bawa dia bersamaku ke keluarga Li. Raja, ampunilah. Siapa yang berani membuat keributan di keluarga Li saya? kamu Lin Feng telah membunuh putra bungsuku, dan masih berani masuk ke rumah Li saya. Anak bodoh. Saya katakan padamu, sepupuku Li Hai adalah jenderal di bawah Tuan Raja Perang. Ketika sepupuku kembali, dia pasti akan memotongmu menjadi berkeping-keping. Kamu sedang membicarakan dia, kan? Silakan masuk. Nak, ada apa ini, Nak? Sepupuku, jangan takut. Aku akan segera menghubungi Dewa Naga Hitam. Pasti akan membunuh hewan ini. Ampuni aku, melapor kepada Tuan Raja Perang. Saya telah memerintahkan untuk mengepung rumah Li. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Naga Hitam, bukan. Kamu. Apakah kamu salah orang? Bagaimana mungkin dia adalah Raja Perang Asura yang legendaris? Diam. Li Chao telah menyiksa adik perempuan Tuan Raja Perang, Li Hai. Berusaha merebut tunangan Tuan Raja Perang. Keluarga Li harus dihukum. Harus dihukum. Ada berapa banyak orang di keluarga Li? Melapor kepada Tuan Raja Perang. Total ada 23 orang. Maksudku 9 klan. Total 132 orang. Ampuni aku, Tuan Raja Perang. Ini adalah permintaanmu sendiri. Semua 9 klan, tanpa sisa. Ayo. Melapor kepada Tuan Akuntan. Saya baru mendapat kabar. Nenek Ju telah memaksa Nona Ju Qian Sui untuk dibawa pulang. Apa, Nenek? Pada perayaan ulang tahunmu yang lalu, acara itu terganggu oleh orang bodoh itu. Aku datang hari ini khusus untuk melayani Qian Sui. Ini adalah pesanan 100 juta dari grup Qian. Dan 1 akar ginseng 1000 tahun yang khusus disiapkan untukmu. Termasuk semua orang dari keluarga Ju yang ada di sini. Masing-masing 5 juta. Yang lebih penting adalah ada undangan untuk pesta Asura. Bagaimana, Nenek? Apakah ini cukup tebal untuk keluarga Zhao? Cukup? Cukup? Pasti cukup. Hanya saja. Saya mendengar bahwa keluarga Li baru saja dimusnahkan oleh Dewa Naga Hitam. Apakah tidak baik bagi kita untuk mengadakan pernikahan saat ini? Keluarga Li dibinasakan? Apa hubungannya dengan keluarga Zhao? Apalagi pernikahan keluarga Zhao. Bahkan Dewa Naga Hitam akan hadir. Apa yang perlu aku takuti? Dewa Naga Hitam bisa datang ke pesta pernikahan. Maka keluarga Ju pasti akan terbang tinggi. Qian Sui, cepatlah terima kasih kepada Zhao Xiao. Maaf. Zhao Xiao, Qian Sui baru sembuh dari sakit. Jadi agak lamban. Aku tidak akan menikah. Kamu tidak bilang bahwa jika kamu tidak ingin menikah, maka tidak menikah. Sedikit cerdas. Keluarga Li sudah dibinasakan. Sekarang hanya keluarga Zhao yang bisa memberikan undangan untuk kita. Cepatlah bersiap-siap dan kembali kepada Zhao Xiao. Aku ingin lihat siapa yang berani. Oh,
Aku kira siapa? Ternyata ini adalah anjing sampah yang baru saja dipulihkan hidupnya. Hitunglah sebagai keberuntunganmu. Keluarga Li sudah marah. Dewa Naga Hitam sudah dimusnahkan. Jika tidak, saat ini kamu hanya akan menjadi mayat. Keluarga Li adalah racun yang kuberikan. Hahaha. Apakah kamu sudah kecanduan berpura-pura menjadi Raja Perang Asura? Percaya atau tidak, aku bisa mematahkan kedua kakimu sekarang juga. Lalu membuangmu ke laut. Lihat bagaimana kamu masih bisa berlagak. Jangan bergerak, Feng Ge. Aku akan menikah. Chen Sui, kamu tidak perlu melakukan ini. Hanya keluarga Zhao Yang. Bisa kubinasakan dengan satu jari. Cukup, Lin Feng. Sampai kapan kamu akan berisik? Sampah tetaplah sampah. Masih perlu bergantung pada seorang wanita untuk melindungi diri. Buka matamu lebar-lebar dan lihat ini. Semua ini adalah hadiah dari Zhao Xiao. Tidak hanya harus memberikan undangan untuk kita, tetapi juga memberikan pesanan 1 miliar dari grup Qian. Ini adalah prestasi keluarga Ju kami. Tidak seperti beberapa orang yang hanya memikirkan untuk mengeruk keuntungan tanpa usaha. Jika aku memberikan semua ini, apakah kalian setuju untuk membiarkan Qian Su menikah denganku? Haha, hanya berdasarkan dirimu. Apakah kamu tahu bahwa Qian adalah orang terkaya di Jiangcheng? Bahkan villa mewah teratas, Cloud Peak Villa, adalah milik mereka. Jangan bilang undangan. Mungkin kamu bahkan tidak bisa masuk ke pintu grup Qian. Baiklah, jika kamu bisa mendapatkan dari grup Qian, aku akan membiarkan kalian menikah. Apa? 3 miliar. Di belakang grup Qian ada Dewa Naga Hitam. Jika Feng Ge pergi, itu sama saja seperti menjebak dirinya sendiri. Aku bersedia menikah dengan Zhao Xiao. Feng Ge, cepat pergi. Qian Sui, jangan khawatir. Aku pasti akan mendapatkan pesanan itu dan menikahimu. Nenek, apa maksudmu ini? Zhao Xiao, jangan terburu-buru. Nenek, ini juga untuk dua tujuan. Di belakang grup Qian ada Dewa Naga Hitam. Lin Feng, jika terjadi permasalahan dengan grup Qian, pasti akan mati. Baiklah, Nenek. Maka aku akan menunggu kabar baik. Tunggu Qian Sui bersedia menikah dengan. Hahaha. Nenek, aku mohon padamu, biarkan Feng Ge pergi. Feng Ge, dia telah beberapa kali berpura-pura menjadi Raja Perang. Jika dia pergi ke grup Qian, dia akan dalam bahaya. Itu adalah janji yang diucapkan oleh orang bodoh itu. Jika dia diselesaikan oleh grup Qian, itu hanya akan menjadi akibat dari perbuatannya sendiri. Jangan salahkan orang lain. Masukkan dia ke dalam kamar, tanpa izinku. Dia tidak boleh pergi kemanapun. Jangan, Nenek, jangan. Aku harus pergi ke grup Qian mencari Feng Ge. Feng Ge, dia terlalu emosional. Jika dia mengganggu orang-orang dari grup Qian, akibatnya tidak bisa dibayangkan. 3. Berdiri di situ. Siapa kamu? Kenapa kamu datang ke grup Qian? Aku datang untuk mengambil pesanan 3 miliar dari ketua kalian. Hahaha. Kamu tidak takut lidahmu terkilir. Apakah kamu tahu? Yang datang ke grup Qian adalah orang-orang besar dari Jiangcheng. Dengan penampilanmu yang kumuh ini, apakah kamu layak? Juga, pesanan 3 miliar. Kamu mungkin tidak pernah melihat 3.000 yuan sebelumnya. Cepat pergi. Jangan sampai mengotori mata orang-orang besar itu. Berani-beraninya kamu merendahkan orang lain. Mencari maut. Berani memukulku. Memukulku sama saja dengan memukul wajah orang-orang dari keluarga Qian. Selesai? Keluarga Qian tidak akan membiarkanmu lolos. Siapapun yang datang tetap sama. Teruslah memukul. Anjing gila, bagaimana kamu menghalangi wanita dari grup Cheng? Kali ini masalahmu sangat besar. Ayo pergi bersamaku, kalau mau pergi. Sudah terlambat. Tuan Qian, ada orang membuat keributan di bawah gedung. Dia bahkan memukulku. Feng Ge, mengapa kamu begitu emosional? Cepat pergi, sisa urusanku serahkan padaku. Qian Sui, tidak apa-apa. Jangan khawatir. Lin Feng, sudah saatnya. Kamu masih berbicara besar. Cepat pergi. Memukul orang dari grup Qian dan ingin pergi. Pintu. Aku ingin lihat siapa yang begitu berani. Ini anak muda ini. Dia tidak hanya memukulku.
tetapi juga menghina keluarga Qian. Bukankah dia mantan teman kuliahku? Si cantik Zhu Qiansui. Ah, sudah lama tidak bertemu. Kamu masih seindah dulu. Qin Shuwen, sangat baik, Tuan Qin. Bisakah kamu melepaskanku karena kita sudah berteman satu universitas? Qiansui, bukan karena aku tidak ingin membantumu. Tetapi sebagai manajer, aku tidak bisa membiarkan bawahanku disakiti. Kecuali apa? Jika kamu tinggal malam ini untuk tidur bersamaku, aku akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa dan melepaskan orang ini. Bagaimana? Mencari mati? Ya. Beri wajah tapi tidak tahu diri. Hari ini, kamu tidak akan bisa keluar dari grup Qian. Ayo, ayo. Lin Feng, jangan bertindak emosional. Cepat lepaskan. Qiansui tidak akan mengalami apa-apa. Pergilah, kalian menganggap kami adalah tempat apa? Datang dan pergi sesuka hati. Ayo, serang dia, bunuh dia. Jika tidak dilepaskan, Patahkan dia. Lepaskan dia, lepaskan dia. Qiansui, ayo pergi. Aku tidak percaya kamu bisa mengalahkan kami sendirian. Begitu banyak orang. Ayo. Hei, Zhao Xiao, Feng Ge dalam bahaya di grup Qian. Aku memohon kepadamu. Bisakah kamu menyelamatkannya? Apapun permintaanmu, aku bisa memenuhi. Nanti aku akan pergi ke Dahua KTV dan minum beberapa gelas denganmu. Hahaha. aku setuju. Baiklah, aku akan menyelamatkannya. Nyawa anjing ini, jangan lupa apa yang kamu janjikan. Jika tidak, aku bisa menyelamatkannya. Juga bisa memusnahkannya. Serang dengan tidak peduli. Ayo. Apa? Jangan bertindak sembarangan. Di belakang ada Dewa Naga Hitam. Dengan satu jari, dia bisa memusnahkanmu. Apakah kamu takut, Naga Hitam? Aku katakan padamu. Tidak hanya ingin membunuhmu, tetapi juga ingin mengikat Zhu Qiansui si pelacur itu ke tempat tidurku, dan menyiksanya di depanmu. Naga Hitam, bawahannya Qian Shuwen, ingin membunuh Qiansui kita. Chen Peng, jangan bergerak. Aku akan segera menanganinya. Berpura-pura. Dengan keberanianmu, kamu berani menyebut Dewa Naga Hitam. Berpura-pura. Dengan keberanianmu, kamu berani menyebut Dewa Naga Hitam. Diam, warisan keluarga kami yang sudah berdiri selama 100 tahun. Hancur di tangan orang bodoh sepertimu. Ayah, aku hanya mengajarkan pelajaran pada sampah ini. Bagaimana bisa menghancurkan keluarga? Diam, jika kamu terus bicara, warisan keluarga kami tidak akan aman. Tuan Raja Perang. Bawahan saya tidak mengatur. Telah mengganggu Tuan. Mohon Tuan Raja Perang menghukum. Tuan Raja Perang. Dia memang Tuan Raja Perang, ampuni aku. Menghina dan mencemuhku boleh. Tetapi dia berani memikirkan Qiansui. Putuskan satu kakinya. Aku bisa menganggap tidak ada yang terjadi. Tuan Zhao, anakmu telah putus satu kaki. Bawahan saya juga akan mengeluarkan semua aset grup Qian untuk menjaga keamanan keluarga. Itu tidak perlu. Siapkan pesanan 3 miliar untuk kerjasama dengan keluarga Zhu. Ya, bawahan segera memerintahkan. Wah. Memang memutus satu kaki. Tuan Raja Perang, memutus satu kaki sudah sangat beruntung. Harus mengirimkan anak ini ke luar negeri. Tidak pernah kembali ke Jiangcheng. Feng Ge, kamu tidak apa-apa, kan? Tenang, Paman tidak apa-apa. Kita pulang. Feng Ge, kamu duluan pulang. Aku harus pergi ke keluarga Zhao. Kenapa? Permintaan nenek sudah aku penuhi. Kita bisa menikah sekarang. Cukup. Jangan bicara lagi. Jika bukan karena aku baru saja menelepon Zhao Cheng, apakah kamu pikir Kamu bisa keluar dari grup Qian dengan aman. Kenapa kamu bisa berubah seperti ini? membuatku merasa asing, terlalu mengecewakan? Juan, jangan ikut denganku. Lin Feng, tidak menyangka kamu bisa kembali hidup, meskipun tidak tahu alasannya. Tuan Qian melepaskanmu, sampah ini, tetapi kamu hanya hidup kembali. Apa gunanya? Keluarga Zhu kami butuh pesanan 3 miliar itu. Benar,
nenek sebelumnya sudah bilang. Jika kamu mendapatkan pesanan 3 miliar itu, Qian Sui baru akan menikah denganmu. Jika tidak, lebih baik kamu pergi. Siapa bilang aku tidak mendapatkan pesanan? Inilah pesanan 3 miliar yang kalian butuhkan. Apa? Bagaimana mungkin? Ini benar-benar pesanan 3 miliar. Ah, menantuku. Bagaimana kamu melakukannya? Dewa Naga Hitam menghormati aku seperti menghormati dewa. Sampah ini tidak ada artinya. Katakan bahwa kamu gemuk, kamu malah tersengal. Nenek, lihatlah dengan seksama. Jangan sampai tertipu oleh omong kosong sampah ini. Mungkin saja. Dia hanya membawa uang palsu. Dia pasti membawa uang palsu. Jika bukan karena ingatanku, aku takut dia sudah mati dalam tidurnya. Masih ingin mendapatkan pesanan 3 miliar. Lin Feng, kamu memang tebal muka. Berani mengeluarkan pesanan palsu untuk menipu aku. Bagus, Li Yunfeng. Kamu berani mengeluarkan pesanan palsu untuk berlagak. Hampir saja aku tertipu olehmu. Kamu masih ingin menikahi Qian Sui kita. Bermimpi. Ayo, segera usir dia. Ayo, usir dia. Berani sekali, Lin Feng. Kamu bahkan ingin memukul nenek. Setelah aku mengungkapkan kebenaran, kamu panik, kan? Qian Sui, inilah pria yang kamu suka. Perasaan ini terlalu jelek. Yu Feng, cukup. Apalagi yang kamu inginkan? Jika kamu berbuat seperti ini lagi, aku tidak akan peduli padamu lagi. Qian Sui, percayalah, pesanan itu benar. Percaya kamu, dengan apa yang kamu lakukan selama beberapa hari ini. Apa yang bisa aku percayai? Sampai saat ini, masih berlagak. Aku mengenal jaringan grup Qian. Begitu aku menelepon, Pasti bisa mengungkap kamu. aku memberi sedikit wajah demi Qian Sui. Tetapi jangan sampai kamu tidak tahu diri. Baiklah. Jika begitu, teleponlah, semua orang dengar. Sudah jelas? Halo, Paman Wang, aku Zhao Cheng, mendengar kabar. Baru-baru ini grup Qian dan keluarga Ju menandatangani pesanan. Ya. Terima kasih, Paman Wang. Suatu hari, aku pasti akan datang untuk mengunjungi. Ayahku dan Paman Wang berbicara tentang pesanan 100 juta. Bagaimana bisa berubah menjadi 3 miliar? Apakah ayahku kemudian menelepon Paman Wang lagi? Tidak salah, memang seperti itu. Ah. Ternyata pesanan itu adalah hasil kerja keras kepala keluarga Zhao. Hampir saja terpedaya oleh sampah ini. Di Jiangkeng. Hanya keluarga Zhao yang berhak bekerja sama dengan keluarga Qian. Ada yang masih berani mengatakan itu adalah miliknya. Nenek, kita adalah satu keluarga. Satu keluarga tidak berkata dua kata. Ini semua adalah yang seharusnya aku lakukan. Di kota sungai ini, hanya keluarga Zhao yang memenuhi syarat untuk berkolaborasi dengan keluarga Qian. Seseorang bahkan dengan berani mengklaim bahwa dia adalah opaku. Nenek, kita semua adalah satu keluarga. Dalam keluarga tidak perlu bicara seperti orang asing. Semua ini adalah hal yang seharusnya aku lakukan. Ya, satu keluarga, satu keluarga. Qian Sui, kamu masih terdiam apa? Segera bantu dengan gerakanmu. Pesanan ini adalah permohonan dari grup Qian yang sangat mengharapkan aku menerimanya. Pesanan ini adalah permohonan mendesak dari grup Qian agar aku menerimanya. Hahaha. Kamu pasti sudah gila karena terlalu tertekan. Ya, berani-beraninya kamu mengeluarkan omong kosong sebesar ini. Grup Qian bisa memohon padamu. Apa kamu tidak takut umurmu berkurang? Lin Feng, tadi Wang Zhong sudah bilang dengan jelas. Karena hubunganku dengan grup Qian. Jangan berpura-pura bodoh hanya demi sedikit harga dirimu. Di hadapan fakta yang tak terbantahkan, jangan berlagak. Kamu benar-benar tak tahu malu. Ya, dulu meminjam mertua palsu. Sekarang mau meminjam pesanan palsu. Kamu benar-benar pembual. Itu adalah fakta yang nyata. Kini, di saat seperti ini, kamu masih berpura-pura. Trik konyolmu sudah terungkap oleh Zhao Xiao. Beberapa orang ini, seharian hanya memikirkan hal mustahil. Pergi saja cari di tempat sampah. Mungkin kamu bisa menemukan potongan objek palsu. Bawa itu ke pesta Syura. Mungkin Raja Perang Syura akan merasa kasihan padamu. Memberimu sedikit sisa. Pergi sana. Sobek undangannya. Permainanmu sudah berakhir. Benar, cepat pergi. Haha, Zhao Xiao. Anda pasti pilihan terbaik untuk menantu keluarga Ju. Tentang undangannya. Undangan itu sebenarnya hal kecil. Asal Qian Sui kembali dengan saya untuk mengambilnya.
Baik. Kenapa Qian Sui masih terdiam? Cepat kembali dan lihat diri sendiri. Kalian tidak berpikir Zhao keluarga pasti akan memberi izin. Satu telepon dariku bisa membatalkan kelayakan mereka. Yun Feng, kamu sudah cukup gila. Lin Feng, kamu sudah cukup gila. Lin Feng, bahkan sampai saat ini kamu masih berpura-pura. Apa kamu benar-benar menganggap dirimu Raja Perang Syura? Berani membatalkan kelayakan keluarga Zhao? Tak tahu malu, masih berlagak di sini. Apa kamu menganggap kami semua bodoh? Kalau aku jadi kamu, aku akan cepat-cepat mencari tempat untuk bersembunyi, supaya orang tidak sampai tertawa sampai gigi mereka copot. Qian Sun, percayalah padaku. Aku benar-benar bisa. Cukup, aku tidak ingin mendengar omong kosongmu lagi. Qian Sui, Qian Sui. Berhenti di situ. Hao Xiao, gadis ini memang tidak pernah mau patuh. Anda tenang saja. Aku pasti akan mengantarnya langsung ke rumah Anda. Tidak perlu merepotkan nenek tua. Qian Sui pasti akan mencariku. Hahaha. Selama aku mendapatkan Qian Sun, Qin Jian pasti akan menyerahkan diri. Nona Lu, aku sudah mencuci sapu tanganmu. Bukankah itu setelah 2 hari? Nona Lu, sepertinya ini ada kesalahan. Kamu sebelumnya sudah berjanji kepada tuan muda kami, dan nenekmu sudah memilih untukmu. Jadi lebih baik kamu patuh saja. Jangan buat kami kesulitan. Lepaskan aku, lepaskan aku. Berhenti. Lepaskan aku, berhenti. Ayaya. Tunggu saja, kabari Zhao Cheng. Saatnya tiba. Aku akan memusnahkan seluruh keluarganya. Terima kasih. Apakah kamu masih merasa masalah yang kamu buat belum cukup? Kamu berani mengucapkan omong kosong memusnahkan keluarga Zhao. Aku sangat ingin. Selama 5 tahun ini, aku terus merawat Yoner. Dan inilah balasanmu untukku. Kamu tahu betapa sedihnya aku. Xiao Sui, kamu salah paham. Cukup, aku tidak ingin mendengarnya lagi. Aku ingin mendengar penjelasanmu. Jangan bohong. Yang kuinginkan hanyalah bertemu denganmu. Nyonya Lu, ada masalah. Ini masalah besar. Kenapa panik seperti ini? Apa yang terjadi? Lin Feng, sampah itu memukul orang-orang Zhao Xiao. Dan Qian Sui juga tidak mau melayani Zhao Xiao. Keluarga Zhao telah mendapat kabar. Ingin memberikan undangannya kepada orang lain. Nenek, Nini. Cepat berlutut. Aku sudah menjodohkanmu dengan Zhao Sheng. Berani sekali kamu tidak menurut. Membuat keluarga Ju sekarang kehilangan kehormatan. Hari ini kamu harus pergi melayani keluarga Zhao. Jika tidak, aku akan mematahkan kedua kaki Lin Feng. Nenek, aku ini sebenarnya apa? Apakah hanya bidak untuk keluarga Ju mendapatkan keuntungan? Berani membantah. Berhenti. Sampah ini. Berani mendekat. Justru karena kamu berani menghina Zhao Xiao, membuat Zhao Xiao marah. Undangan yang seharusnya kita dapat lenyap. Keluarga Ju kita terpuruk seperti ini. Kamu adalah biang keladinya. Lin Feng, aku memohon padamu. Jangan membuat masalah lagi, ya, keluar, ikuti aku jamin tidak ada yang berani menyakitimu. Keluar. Keluar. Terima kasih. Pergi. Kami terlalu emosional dan tidak berdaya. Demi keselamatannya, aku terpaksa. Nenek, kakak, aku akan bersiap secepatnya untuk menemani Zhao Xiao. Begitu baru. Zhao Xiao akan segera berulang tahun. Kamu bersihkan dirimu dengan baik. Bawa sedikit hadiah. Yuer, ada apa? Mimpi buruk. Kak, aku sangat merindukanmu. Kakak juga merindukanmu. Ayo pulang. Kak, kita sudah tidak punya rumah lagi. Rumah kita sudah dirampas oleh keluarga Ju. Putriku, jangan khawatir. Selama kakak ada, semuanya akan baik-baik saja. Dan kakak berjanji padamu. Apa yang diambil keluarga Ju, akan kakak ambil kembali tanpa kurang sedikit pun. Jangan, aku tidak ingin kehilanganmu lagi. Kita akan hidup dengan baik bersama kakak Qian Sui. Jan Zhao, ada masalah. Nona Qian Sui pergi ke Dafuhao KTV mencari Zhao Cheng. Apa? Zhao Cheng terkenal sebagai orang yang menyimpang. Kakak,
cepat selamatkan kakak Qian Sui. Tenang saja. Tidak ada yang berani menyakitimu lagi. Begitu kakak kembali, akan membawamu membeli rumah. Tentu. Hahaha, Zhao Xiao. Selamat ulang tahun. Qian Sui. Oh Qian Sui. Apa kamu masih tidak mengerti? Yang kuinginkan bukanlah hal-hal ini. Ayo, biarkan aku melihat bagian menarikmu. Misalnya. Ini, hahaha. Apa yang ingin kamu lakukan? Tentu saja, aku ingin mencintaimu. Hahaha, ayo. Ayo kita menari untuk merayakan. Tunggu. Jika kita menari, bagaimana bisa mengenakan baju ini? Minum ini. Zeti. Menari telanjang, itu bisa kan? Aku tidak bisa. Kamu bisa. Pergi, patahkan kaki Lin Feng. Lalu kalian berdua buat dia mati karena minum. Panggil saja. Ah, Ayaya. Jika ingin mendengar suaraku, bagaimana bisa berdiri? Apakah harus minta bantuan mereka? Siapa? Lepaskan aku. Lepaskan aku, enak sekali. jangan, hahaha, cantik pertama di Jiangcheng, bagaimana bisa tidak enak? Betul kan? Tahan dia di sini. Hahaha. Bokongnya benar-benar kencang. Haha, angkat rok itu. Ah. Cari mati. Cari mati. Pelajar, kamu datang. Cocok sekali. Ini adalah siaran langsung. Yunge, kenapa kamu datang lagi? Cepat bawa Yoner pergi dari Jiangcheng. Tidak perlu, hari ini aku akan mengantarkan Yoner ke tempat yang lain. Bocah ini, kenapa selalu merusak rencanaku? Seandainya bukan karena kamu. Zhu Qiansui sudah aku kalahkan. Apakah ini adalah kata-kata terakhirmu? Aku tahu kamu hebat. Aku juga sudah siap. Master Tianxuan, apakah itu kamu? Sering merepotkan Zhao Xiao. Master Tianxuan, dari mana datangnya orang kecil ini? Omong kosong, Master Tianxuan adalah seorang ahli besar. Dia adalah murid dari Dewa Perang Zhu Kuei, dan berada di peringkat kelima dalam daftar pembunuh. Hari ini aku pasti akan mati. Oh, rupanya kamu adalah murid Zhu Kuei. Zhao Xiao, aku mohon, jangan bunuh Feng Ge. Aku bersedia menari telanjang untukmu. Terus menemanmu. Niat membunuh sudah ada. Sudah terlambat. Teruskan. Terima kasih. Bunuh musuh. Berani membelakangi guru ini. Cari mati, HMPH. Tidak mungkin. Aku telah belajar dari Dewa Perang Zhu Kuei dan mendapatkan cermin pengintai. Bagaimana mungkin kamu lebih hebat? Siapa kamu sebenarnya? Kamu tidak layak untuk tahu. Zhu Kuei, masuklah dan bersihkan tempat ini. Muridku telah melakukan kesalahan. Aku bersedia menerima hukuman. Ini adalah murid yang kau ajarkan. Hahaha. Ayaya. Lin Feng datang lagi. Apakah ini sebuah drama? Meskipun kamu mengalahkan ahli besar, itu hanya membuktikan kamu hanyalah seorang petarung biasa. Keluarga Zhao berafiliasi dengan Dewa Naga Hitam. Tahu. Aku hanya perlu menggerakkan jari untuk memusnahkan kamu dan keluarga Zhu. Burung kecil. Lin Feng, berapa banyak uang yang dia berikan padamu? Aku akan memberimu 10 kali lipat.
Kebetulan malam ini bantu aku meredakan kemarahan. Hahaha. Tian Sui, beraninya kamu memukulku. Tolong ampuni aku, guru. Tian Xuan terpedaya oleh orang jahat dan melakukan hal bodoh. Ampuni aku, guru. Tidak mungkin. Tidak mungkin, jika dia adalah gurumu. Berarti dia adalah dewa perang Zukui. UFO. Shura, Shura. Tidak, dia bahkan tidak memiliki pedang Shura. Bagaimana mungkin dia adalah Raja Perang Shura? Tidak, tidak mungkin. Tidak mungkin seperti itu. Tidak bisa membedakan yang nyata dan yang tidak. Kamu. Rakyat di dunia ini, balas dendam bisa membunuh ribuan orang. Inilah pedang Shura yang legendaris. Tuan Raja Perang. Aku ini tidak tahu. Telah menghina Tuan. Mohon Tuan ampun. Raja Perang Shura. Raja Perang Shura. Raja Perang Shura. Kasihani aku. Aku bisa menjadi anjingmu. Hahaha. Lihatlah, aku memanggilmu dengan indah. Aku bahkan bisa menjulurkan lidah. Kasihani aku. Raja Perang Shura. Membunuhmu terlalu murah bagimu. Zukui akan menghancurkan jalan Tian Xuanmu. Kirim ke pengadilan militer untuk dihukum. Ya. Mengenai kamu. Zukui menutup semua kekayaan keluarga Zhao, mengusir keluar dari medan perang. Berikan kepada Zhao Cheng. Hukum kuno Shura adalah. Apa itu tulang kecil? Ada total 206 tulang dalam tubuh manusia, tetapi paling banyak hanya bisa dipatahkan menjadi 1386. Jika lebih banyak, aku akan. Tenang saja. Tidak akan mati, tetapi sisa hidupmu tidak akan bahagia. Ayo, bawa dia ke hukuman. Tidak, Tuan Shura. Tuan Shura, mohon ampun. Tuan Shura. Tuan Shura. Kasihanilah aku, biarkan aku hidup. Zukui, Tian Sui hanya pingsan. Tidak ada masalah besar. Kamu antar dia pulang. Aku akan membawa Yoner pergi membeli rumah. Ya. Kakak, ini adalah resort terbaik di Jiangcheng. Kenapa kita ke sini? Tentu saja untuk pulang. Pulang, ya. Kamu benar-benar mirip hantu. Kenapa tidak hilang? Aku datang untuk mengintip rumah. Kamu sudah mengikuti aku sampai sini. Apakah kamu berharap adikku menolakmu dan ingin mengejarku dengan tulus? Aku bilang padamu. Itu seperti katak ingin memakan daging angsa, mengintai dan mengikuti. Kamu tidak layak. Haha, jika kamu tidak mengikutiku. Kenapa kamu ada di sini? Karena aku tinggal di sini. Karena aku tinggal di sini. Sungguh lucu, kebanggaanmu tidak berubah sedikit pun. Orang-orang di sini adalah orang-orang besar. Bahkan keluarga Zhao. Hanya bisa membeli villa kecil di sudut resor. Bahkan jika menjual kamu dan dia, belum tentu bisa membeli satu bata di sini. Keamanan sangat ketat. Jangan biarkan sembarang kucing atau anjing masuk, agar tidak menggigit pemilik lainnya. Berhenti. Apakah telingamu tersumbat? Apa kamu tidak mendengar apa yang dikatakan Nona Ju? Ini adalah Yunding Mountain Villa. Bukan tempat bagi orang miskin sepertimu. Cepat pergi. Jika tidak, pemilik akan memukul, aku tidak bisa menghentikannya. Buka matamu dan lihat dengan baik. Ini adalah kartu pemilik Yunding Mountain Villa. Dari mana kamu mendapatkan kartu rusa ini dan ingin masuk? Pemilik Yunding Mountain Villa minimum adalah kartu emas. Kamu membawa kartu hitam. Apakah kamu mengira aku buta? Cepat pergi. Kamu benar-benar meremehkan orang. Guru, mari kita pergi saja. Melihatmu, orang dewasa, masih tidak lebih baik dari gadis kecil ini. Aku lihat di depan ada jembatan, mungkin sangat cocok untukmu. Cepat pergi ambil tempat. Sudah terlambat, tidak ada tempat untukmu. Naga hitam, kartu yang kamu berikan padaku, sepertinya tidak bisa masuk ke pintu Yunding Mountain Villa. Tuan Komandan. Ini pasti ada kesalahpahaman. Aku akan segera mengirim orang untuk mengurusnya. Aku hanya memberimu 1 menit. Telepon juga tidak ada gunanya. Manager, kenapa Anda datang langsung? Anak nakal ini membawa kartu palsu dan ingin menyusup. Aku sudah menghentikannya. Lihatlah dia, seperti pencuri. Jangan banyak bicara,
Tutup mulutmu. Kamu adalah Tuan Lin, kan? Ya. Aku tidak tahu Tuan Lin datang. Mohon maaf atas sambutannya. Mohon minta ampun. Meneer, dia hanya seorang penipu. Apa ini? Jangan banyak bicara. Kartu ini adalah kartu pemilik terbaik di Yunding Mountain Villa. Hanya ada satu. Berani sekali kamu menyinggung pemilik terhormat kami. Aku bilang padamu. Kamu dipecat. Cepat pergi. Tuan Lin, tempat tinggal Anda. Adalah yang paling mewah di Yunding Mountain Villa. Silakan ikuti aku. Kakak, ini bagaimana? Pemilik villa mewah ini adalah temanku. Jadi aku hanya meminjam beberapa hari. Oh, begitu. Ayo pergi. Bagaimana, Ying Er? Suka rumah ini? Ya, Kak. Kapan kita bisa membawa kakak Qian Sui juga? Tinggal bersama. Tuan Huang. Aku adalah Nona Ju dari keluarga Ju, Ju Qianmei. Tidak tahu apakah Anda di rumah. Sangat baik. Villa mewah ini adalah untuk Raja Perang Shura. Apa mungkin Raja Perang Shura sudah datang? Meskipun aku sudah menikah, tapi penampilanku tidak kalah. Jika aku bisa menjalin hubungan dengan Raja Perang, aku akan menjadi orang yang lebih tinggi dari ribuan orang. Tuan Raja Perang, putri kecil saya Ju Qianmei datang berkunjung. Mendengar kabar bahwa Tuan Raja Perang sangat tampan. Pernah membunuh 100.000 musuh di perbatasan sendirian. Aku sudah lama mengagumimu. Hanya ingin bertemu Tuan Raja Perang sekali. Tuan Raja Perang, aku belum menikah. Sekarang masih perawan. Aku tidak ada maksud lain. Hanya mengagumi Tuan Raja Perang. Hanya ingin bertemu sekali dan pergi. Kak, kenapa dia datang? Kenapa masih memanggil Tuan Raja Perang? Dia bodoh, aku pergi usir dia. Kak, jangan. Kita hanya tinggal di sini sementara. Jangan buat masalah bagi tuan rumah. Abaikan saja dia. 1, 2. Jika Tuan Raja Perang ada urusan, maka aku tidak akan mengganggu. Aku akan datang lagi lain kali. Tidak, aku akan datang lagi besok. Selama bisa menghabiskan malam dengan Raja Perang. Keluarga Ju bisa menjadi keluarga terkemuka di Jiangcheng. Nena, sepertinya Raja Perang Shura sudah tiba di Jiangcheng. Apa? Apakah kamu yakin? Nenek. Apakah kamu masih ingat ada villa mewah di Yunding Mountain Villa? Itu adalah untuk Raja Perang Shura. Villa itu sudah dipersiapkan lama sekali. Bahkan Dewa Naga Hitam pun tidak memiliki hak untuk tinggal di sana. Yang bisa tinggal di sana pasti adalah pembunuh. Ini adalah kesempatan langka. Sekarang keluarga Zhao diusir karena marah kepada Dewa Zhukue, dan diasingkan. Kami keluarga Ju ingin mendapatkan undangan untuk pesta Shura. Sudah tidak ada harapan. Pendahulu. Apakah kamu pernah pergi berkunjung? Hari itu aku berdiri di pintu cukup lama, bahkan mengaku sebagai perawan. Tetapi tidak ada yang menjawab. Senior, apakah kamu pernah datang mengunjungi? Hari itu aku berdiri di depan pintu cukup lama, bahkan mengatakan bahwa dia adalah tubuh yang sempurna. Tapi tidak ada yang merespons. Tidak heran Raja Perang tidak membukakan pintu untukmu. Tentunya kabar tentang pernikahanmu dengan sampah itu sudah menyebar. Raja Perang pasti sudah mengetahuinya. Jika kita bisa menjalin hubungan dengan Raja Perang Asura, pasti kita bisa menjadi tamu terhormat di jamuan Shura. Siapa Zhao dan Li? Mereka hanyalah semut. Apakah nenek sudah punya rencana? Kudengar Raja Perang Shura masih muda. Seumuran dengan Qian Sui. Seorang pahlawan sulit menghindari pesona wanita. Qian Sui adalah wanita tercantik di Jiangcheng. Aku tidak percaya Raja Zhen tidak terpesona. Nenek maksudnya adalah Lin Feng yang terkutuk itu. Jika bukan karena kamu, bagaimana aku bisa melewatkan Raja Zhen? Jenderal, Raja Perang sudah tiba di Jiangcheng.
Segera kunjungi dia. Nenek, kamu menganggap aku apa? Apakah aku hadiah yang bisa diberikan sembarangan? Tadi kamu sudah memberikanku kepada Xiao Cheng. Kini kamu ingin aku menemani Raja Perang? Aku tidak mau. Apa ini bisa kamu putuskan? Jika kamu tidak pergi, aku akan membunuh sampah Lin Shen itu. Baiklah. Aku pergi. Tapi ini adalah yang terakhir. Qian Sui, Raja Perang adalah sosok yang tak tertandingi. Tak ada yang bisa menandingi dia. Jika kamu menikah dengannya, hidupmu akan kaya dan tanpa khawatir. Dan kita, keluarga Ju, juga akan menjadi keluarga terkemuka. Saat itu, kamu adalah pahlawan terbesar keluarga Ju. Tidak perlu bicara lagi. Aku akan pergi. Qian Sui, kamu datang ke sini untuk apa? Lin Feng, kenapa kamu ada di sini? Ini rumah Raja Perang. Jika Raja Perang tahu kamu ada di sini, kamu pasti akan mati. Cepat pergi. Ini rumahku. Sampai saat ini, kamu masih bercanda. Apakah kamu tidak tahu? Aku di sini demi nyawamu. Xiao Sui, kamu percaya bahwa aku berkata yang sebenarnya? Besok di jamuan syura, aku pasti akan pergi. Li Feng, berhenti berbicara omong kosong. Aku merasa malu untukmu. Apakah kamu benar-benar menganggap dirimu Raja Perang Syura? Jika kamu masih tidak mau berubah, maka kita tidak perlu bertemu lagi di masa depan. Qian Sui. Apakah persiapan jamuan syura sudah siap? Raja Perang, tenang saja. Semua sudah siap. Pedangmu, pedang perang Syura, sudah diambil. Apakah akan diberikan kepadamu sekarang? Tidak perlu. Pedang perang syura akan dibuka di jamuan syura besok. Selain itu, sampaikan berita ini. Aku akan menikahi putri keluarga Ju. Qian Sui, kenapa kamu kembali begitu cepat? Apa kamu sudah bertemu dengan Tuan Zheng? Tidak ada. Raja Perang tidak ada. Raja Perang pasti sangat sibuk mengurus hal lain. Tidak terburu-buru, biarkan Qian Sun pergi malam nanti. Saudariku, masa depan keluarga Ju bergantung padamu. Raja Perang pasti sibuk mempersiapkan jamuan. Malam ini pasti dia akan kembali. Senior, awasi gadis ini. Jangan biarkan dia pergi lagi. Nenek tenang saja. Untuk hal besar ini, aku pasti akan memastikan tidak ada kesalahan. Selamat, Nenek. Ini adalah berita bahagia yang sangat menggembirakan. Selamat, Nenek. Ini benar-benar berita bahagia. Ini adalah berita bahagia yang sangat menggembirakan. Berita bahagia apa? Nenek, Raja Perang baru saja mengumumkan bahwa dia ingin menikahi putri keluarga Ju. Apakah ini benar? Sangat benar. Nenek tidak percaya. Lihat saja. Ayo, ini sangat bagus. Hari-hari baik untuk keluarga Ju akan segera datang. Nenek, keluarga Ju hanya memiliki aku dan Qian Sui sebagai putri. Ketika Qian Sui pergi berkunjung, Tuan Huang tidak ada. Jadi orang yang ingin dinikahi Raja Perang pasti aku. Pasti saat aku berkunjung kemarin, Raja Perang melihatku. Raja Perang ingin memberiku kejutan. Jadi tidak pernah bertemu. Sekarang kamu adalah orang yang paling terhormat di Jiangcheng selain Raja Perang. Benar-benar satu orang di bawah, 10.000 di atas. Saudariku, kamu benar-benar adalah anak terbaik keluarga Ju. Dalam hidupku, bisa memiliki cucu seperti kamu. Juga dianggap tidak ada penyesalan. Nenek, aku akan segera melayani Raja Perang. Setelah aku menjadi istri Raja Perang, keluarga Ju pasti akan ada banyak tokoh besar yang datang untuk mengunjungi. Nenek, saat itu, kamu akan menjadi nenek yang paling terhormat di seluruh Jiangcheng. Senior benar. Cepat pergi, jangan biarkan Raja Perang menunggu terlalu lama. Lin Feng, kenapa kamu ada di sini? Bagaimana kamu bisa masuk? Itu urusanmu. Lin Feng, aku akan jujur padamu. Kamu sudah di ujung tanduk. Raja Perang sudah tiba di Jiangcheng dan mengumumkan ingin menikahiku.
Aku pasti akan memberitahu Raja Perang tentang kamu yang pernah menyamar. Tenang saja, demi kita yang pernah menikah. Aku akan mengurus jenazahmu. Kamu terlalu berlebihan. Orang yang ingin menikahiku bukan kamu. Lin Feng, kamu benar-benar kecanduan peran ini. Benar-benar menganggap dirimu Raja Perang Shura. Di jamuan Shura besok, Raja Perang akan secara pribadi mengungkapkan pernikahan kami. Saat itu, lihat bagaimana kamu berpura-pura. Kamu berdiri di situ. Villa ini adalah rumahku dan Raja Perang di masa depan. Kamu sampah. Jangan kotori tanahku. Cepat pergi. Jika tidak, aku akan menyuruh keamanan mematahkan kakimu. Awalnya aku bisa memberimu sedikit wajah, karena Qian Sui. Tapi sekarang, tidak ada lagi kebutuhan untuk itu. Black Dragon menyegel semua aset keluarga Zhu. Haha, kamu tidak pergi jadi aktor. Sangat disayangkan. Black Dragon God of War hanya akan mendengarkan perintahku dan Raja Perang. Dengan kamu, ingin menyuruh Black Dragon God of War menyegel aset keluarga Zhu. Kamu siapa? Nona Zhu, ada orang dari keluarga. Sepertinya orang Black Dragon God of War. Pasti Raja Perang. Mengirim Black Dragon God of War untuk mengantarkan mahar. Aku segera kembali. Kamu hanya memiliki waktu 1 hari besok. Hargai baik-baik. Besok adalah hari kematianmu. Tapi Tuan Huang terlalu sopan. Mengirim orang untuk mengantarkan mahar. Suami dan istri adalah satu kesatuan. Mengapa harus menggunakan ini? Apa yang kamu bicarakan? Aku atas perintah Black Dragon God of War, datang untuk menyita aset keluarga Zhu. Apa yang kamu katakan? Menyita aset keluargaku. Apa ini? Ini pasti ada kesalahpahaman. Qian Mei, kami adalah tunangan Raja Perang. Apakah kamu tidak takut marah Raja Perang dengan melakukan ini? Aku hanya menjalankan perintah. Keluarga Zhu memiliki seni bela diri. Aset sudah diblokir. Mulai hari ini, semuanya ditutup. Kamu berani sekali. Berani menyita aset tunangan Raja Perang. Hal ini pasti akan aku laporkan secara utuh kepada Raja Perang. Saat itu, kamu pasti akan mati. Ada masalah besar. Para mitra kami yang sering bekerja sama, lebih baik membayar denda yang tinggi. Juga harus membatalkan kontrak. Apa yang harus kita lakukan? Jika begini, keluarga Zhu bisa bangkrut. Ini orang-orang yang menjatuhkan kita saat kita terpuruk. Nenek, jangan panik. Setelah aku menikah dengan Raja Perang, semuanya pasti akan teratasi. Kamu hanya perlu mengingat nama-nama orang ini. Nanti, aku akan membuat mereka semua bangkrut. Nenek tidak perlu khawatir. Memang ada beberapa masalah dengan aset keluarga Zhu. Aku kira ini adalah Raja Perang. Untuk melindungi aset keluarga Zhu, melakukan ini dengan sengaja. Menghapus tempat-tempat yang tidak bersih, dan mengembalikan aset kepada kami. Uang dan padi katakan benar. Tapi kami masih berutang bank puluhan juta. Dalam 3 hari akan jatuh tempo. Sekarang aset kami sudah diblokir. Nenek, kamu lupa. Kami masih memiliki kontrak 300 juta dengan Qian Group. Meskipun kontrak 300 juta dengan Qian Group sudah ditandatangani. Tapi uang muka puluhan juta belum datang. Meskipun aset kami diblokir, barangnya akan diserahkan sebulan kemudian. Dengan kekuatan Raja Perang, aset keluarga Zhu bisa segera kembali. Waktunya masih cukup. Aku akan pergi ke Qian Group sekarang. Tuan Shao, bawahannya telah membawa segel Shura. Untuk menyita semua aset keluarga Zhu. Bagus, sebelum jamuan Shura besok. Singkirkan yang kotor. Aku ingin menyerahkan aset ini dengan bersih kepada Qian Sun. Aku akan melaksanakannya, bawahanku akan segera mengurusnya. Ketua Qian. Mengapa Anda yang langsung menangani ini? Di mana Tuan Qian Showen? Wanita itu melakukan kesalahan sedikit. Sudah mengirimnya ke luar negeri. Kamu datang untuk apa, Ketua Qian? Beberapa hari lalu grup Anda dengan keluarga Zhu menandatangani kontrak 300 juta. Uang muka itu belum sampai, apakah Anda lihat? Oh, jadi kamu untuk ini. Kontrak ini hanya bisa dibicarakan dengan Nona Zhu Qian Sui. Kamu tidak punya hak untuk itu. Ketua Qian.
Aku adalah tunangan Raja Perang. Bagaimana aku tidak punya hak? Tunangan, hahaha. Ini adalah perintah yang dikeluarkan langsung oleh Raja Perang. Jika kamu tidak setuju, kamu bisa menemui Raja Perang. Baiklah, aku akan pergi memanggil adikku. Lord Black Dragon. Urusan Nona Ju sudah diurus sesuai perintah Anda. Qian Mei, bagaimana urusannya? Ayo nenek. Ketua Qian dari Qian Group. Dia bahkan mengatakan aku tidak punya hak untuk berdiskusi tentang kontrak. Hanya bisa bekerja sama dengan Qian Sui. Dia juga berkata ini perintah langsung dari Raja Huang. Semua omong kosong. Aku rasa dia hanya terpesona oleh Qian Sui. Qian Li, setelah kamu menikah dengan Raja Perang, dia pasti akan berlutut memohon maaf padamu. Nenek, lebih baik kamu telepon Qian Sui. Tidak peduli apa permintaan bos Qian. Penuhi saja. Sekarang mendapatkan uang muka yang penting. Tapi gadis ini selalu keras kepala. Bagaimana dia mau mendengarkan? Ayo nenek. Qian Sui hatinya sangat lembut. Selama kamu sedikit menggunakan cara, tidak usah khawatir dia tidak mau menurut. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Qian Sui, kamu istirahatlah, nenek. Kamu lagi mau menjualku kepada siapa? Gadis ini. Kenapa bicaramu begitu kasar? Akhirnya, aku adalah nenekmu. Nenek, Qian Sui, kamu tetap adalah cucuku. Jika bukan karena keluarga Ju kita dalam kesulitan. Nenek tidak akan tega membiarkanmu melakukan hal seperti itu. Nenek sudah tua dan tidak berguna. Tidak bisa menyokong keluarga kita. Nenek minta maaf padamu, saudariku. Sebelumnya hal yang dilakukan keluarga Ju tidak benar. Mohon maafkan kami. Bisakah kamu memberi kami kesempatan lagi? Sekarang aset keluarga Ju sudah diblokir. Juga berutang puluhan juta kepada bank yang tidak bisa dibayar. Saudariku, tolong bantu kami sekali lagi. Baiklah, kalian bilang, apa yang harus aku lakukan? Saat ini, Ketua Qian dari Qian Group secara khusus meminta kamu untuk mendiskusikan kontrak 300 juta. Bos Qian secara khusus meminta aku untuk pergi. Aku tidak saling kenal dengannya. Kenapa dia meminta aku? Apakah dia ingin meminta aku lagi? Qian Sun. Dulu nenek yang salah. Hahaha. Nenek tidak akan lagi melakukan hal-hal seperti dulu. Kamu tenang, aku akan pergi. Jika bukan karena mengatasi krisis ini, tidak mungkin aku merendahkan diri untuk meminta orang yang tidak berbakti ini. Nenek tidak perlu marah. Bos Qian meskipun sudah lebih dari 50, tetapi memiliki real estate. Dan 2 perusahaan besar Qian Group. Kali ini, meskipun kami memanfaatkan Qian Sui, tetapi Qian Sui bersama bos Qian juga tidak akan khawatir. Kami juga bisa dianggap berutang budi padanya. Qian Sui. Qian Sui. Akhirnya aku menemukanmu. Feng Ge, kenapa kamu ada di sini? Aku mencari bos Qian untuk urusan penting. Tunggu aku di depan. Jangan lupa untuk mengetuk. Qian tidak apa-apakan. Aku sudah menelepon agar yang ketiga segera turun. Lin Feng, bisakah kamu tidak membuat keributan? Bos Qian adalah orang yang sangat berpengaruh. Bagaimana mungkin dia datang hanya karena satu telepon darimu? Untuk membicarakan kontrak. Qian, percayalah padaku. Aku tidak akan menipumu. Black Dragon menyuruh bos Qian segera turun. Cukup, Lin Feng. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Sekarang kamu pergi saja. Jangan ikuti aku. Terima kasih. Tidak tahu Nona Ju datang. Kami tidak menyambut dengan baik. Ini adalah 2 kontrak. Asalkan Nona Ju menandatangani, dananya akan segera masuk ke rekening Anda. Bos Qian akan mengirimkan uang ke rekeningku. Bukankah ini kerjasama dengan keluarga Ju? Nona Ju. Orang-orang di atas memerintahkan. Ini hanya kerjasama dengan Anda. Tidak ada hubungannya dengan keluarga Ju. Jika Anda secara pribadi mentransfer dana ke rekening keluarga Ju, kami hanya bisa membatalkan kerjasama dengan Anda. Hanya bekerja sama denganku. Kenapa? Hanya bekerja sama denganku. Kenapa? Bawahan hanya menjalankan perintah.
Lebih baik Anda menandatangani saja. Tapi aku tidak memiliki perusahaan. Bahkan jika aku menandatangani kontrak, produk yang diminta dalam kontrak ini juga tidak bisa aku sediakan tepat waktu. Nona Chu, jangan khawatir. Besok orang-orang berpengaruh akan menyerahkan perusahaan mereka kepada Anda. Siapa orang berpengaruh itu? Aku tidak memiliki pengalaman bisnis. Bagaimana bisa orang menyerahkan perusahaan kepada saya? Ini adalah keputusan dari atas. Bawahan tidak berwenang untuk menanyakan hal ini. Nona Ju, lebih baik Anda menandatangani saja. Bos Qian, terima kasih telah bekerja keras. Ini semua adalah tugas yang seharusnya aku lakukan. Bawahan pamit. Sudah, Xiao Sui. Mari kita pergi ke rumah sakit. Baiklah, pergi. Hei, Qian Sui, bagaimana dengan kontrak yang kamu bicarakan? Aku sudah berbicara dengan Bos Qian. Dananya sudah masuk ke rekeningku. Apa? Sudah masuk ke rekening. Kenapa aku tidak menerimanya? Bos Qian bilang bahwa kontrak ini hanya bisa bekerja sama denganku. Hanya bekerja sama denganmu. Bagaimana mungkin? Qian Sui, segera transfer uang ke rekening kakakmu. Dikatakan jika aku mentransfer uang ke rekeningmu, kontrak akan dibatalkan. Ternyata kamu memang ada hubungan dengan orang bernama Qian, dan bilang kontrak akan dibatalkan. Kamu bahkan tidak memiliki perusahaan. Apa yang kamu bisa lakukan untuk menyediakan produk? Qian Sui, sebelumnya aku menyuruhmu bekerja sama dengan Xiao Cheng. Kamu terus menghindar. Kamu sudah lama ada hubungan dengan Bos Qian. Keluarga Ju dalam kesulitan. Kamu sebagai anggota keluarga Ju hanya melihat orang lain. Aku membesarkan kamu yang tidak tahu terima kasih ini. Aku, Feng Ge. Kenapa kamu memutuskan teleponku? Aku belum menjelaskan dengan nenek. Kamu menjelaskan pada mereka juga tidak akan percaya. Pergi saja. Oh ya, Feng. Kenapa Bos Qian selalu sangat hormat padamu? Bos Qian itu. Dulunya adalah bawahannya ayahku. Jadi dia sangat sopan padaku. Oh, begitu. Qian Sui, begini sulit bergerak. Sangat sulit untuk pergi ke rumah sakit. Kebetulan pergi ke dealer mobil untuk membeli mobil untuk Qian Sui. Qian Sui, temani aku ke toilet sebentar. Baik, ayo. Bukankah itu mantan bunga sekolah kita? Yo Qian Sui. Ayo, kamu saat itu. Adalah gadis paling hebat dan paling cantik di kelas kita. Hahaha, Tadi yang masuk bersamamu itu pacarmu, kan? Aku bilang kamu. Pandanganmu terhadap pria terlalu buruk. Hei, lihat kakimu sudah pincang seperti ini. Tidak bilang membelikanmu mobil. Berbeda dengan keluarga kita, Yo tahu. Setiap hari melihat aku kerja keras. Hari ini harus menarikku ke sini. Ingin membelikanku mobil mahal. Kian. Tidak semua pria seperti kami yang hebat. Dia sedang bersedih. Jangan mengungkit luka di hatinya. Qian Sui, 2 hari ini kamu sulit bepergian. Mari aku belikan mobil. Kamu benar-benar keterlaluan. Tempat ini adalah tempat yang menjual mobil mahal. Satu mobil paling tidak juga harus 4 atau 500 ribu. Dengan kamu, beli bisa. Kamu tidak mungkin membeli mobil bekas di sebelah. Untuk berpura-pura mobil baru. Kan, Qian Sui, kamu harus lebih berhati-hati. Jangan sampai tertipu oleh orang-orang yang punya niat jahat. Kian, orang itu adalah Yo Yu yang memukul Huang Gai. Satu mau memukul, satu mau dipukul. Kenapa? Lagi pula, aku baik-baik saja. Betul, sayang. Satu ingin berjuang, satu ingin menerima. Ada apa? Lagi pula aku baik-baik saja. Ya, sayang. Kamu benar. Kian, 2 orang ini adalah... Ini adalah teman kuliahku, Liu Kian. Ini adalah pacar Liu Kian. Jangan berkecil hati. Oh, itu pacar saya. Tapi dia adalah tangan kanan dari Pak Qian di grup properti Yunding. Saya bisa mempertimbangkan untuk membantu kamu karena Qian Sui mencarikan pekerjaan untukmu. Katakan saja, jadi satpam selama 10 tahun.
Meskipun tidak bisa seperti pacar saya, yang sekali jalan langsung membelikan saya mobil Mercedes. Tapi membeli mobil baru seharga puluhan ribu seharusnya cukup, kan? Haha, tidak masalah, ini hanya hal kecil. Saya tanggung saja. Mercedes tidak layak disebut rendah hati. Qian Sui, pacar kamu itu seperti apa sih? Omong kosongnya bikin orang ketawa. Sekali lihat, dia jelas orang yang tidak berpengalaman dan miskin. Lihat ini. Ini adalah kunci mobil Mercedes. Harganya lebih dari 500 ribu. Ah, Kian, mereka tidak mengerti kita. Tidak bisa disalahkan juga. Lagi pula, bagi orang sepertinya, mobil seharga 500 ribu terlalu jauh untuk dijangkau. Hahaha. Selama itu dibeli oleh Feng Ge, saya suka. Ah, benar-benar dalam sekali perasaannya. Kalau begitu, kamu silakan bawa mobil jelekmu. Saya mau mengambil Mercedes saya. Pacar kamu benar-benar baik padamu. Menggunakan namamu untuk mencicil mobil tanpa uang muka. Setelah beberapa bulan, ditinggal gitu saja. Lalu cari yang baru. Tanpa perlu mengeluarkan biaya sama sekali. Kamu Yo tahu. Apa yang dia katakan itu benar. Kian, jangan dengarkan omongannya yang tidak jelas. Uang saya sudah digunakan untuk berinvestasi. Bagaimana saya bisa putus denganmu? Tunggu beberapa tahun. Saya akan mendapatkan beberapa juta. Sekali bayar lunas semua cicilan mobilmu. Itu hanya rasa iri dan cemburu. Kamu benar-benar berani bicara besar. Kalau benar-benar hebat, belikan pacarmu mobil Benz secara tunai. Betul sekali. Kamu bahkan berani mengadu domba hubungan saya dengan pacar saya. Kalau kamu benar-benar mampu, belilah satu untuk dirimu. Tuan Lin, ini adalah kontrak pembelian mobil Anda. Mobil Hilbert yang Anda beli sudah tiba. Ini kunci mobil Anda. Feng Ge, dari mana uangmu untuk membeli mobil semahal ini? Tidak mungkin. Skuter itu bernilai ratusan juta. Kalian harus benar-benar memperhatikan barang-barang yang murah ini. Bagaimana mungkin bisa membeli mobil seperti ini? Jangan sampai salah orang. Pelanggan tertipu. Orang seperti dia. Hilbert itu mobil mewah terbatas. Dia bahkan tidak layak untuk menyentuhnya. Bagaimana mungkin bisa membelinya? Mohon bicara lebih sopan, kalian berdua. Tuan Lin memiliki Supreme Tower. Itu adalah yang paling dihormati di sini. Dan dia adalah orang pertama yang membayar tunai. Untuk mobil mewah senilai lebih dari 1 miliar tahun ini. Bagaimana mungkin saya salah ingat? Tentu saja ini benar. 1 miliar 200 juta dibayar tunai untuk mobil. Pemiliknya adalah Zhu Qiansui. Feng Ge, dari mana uang sebanyak itu? Tenang saja, Qiansui. Uang saya ini pasti bersih. Ayo pergi, kita naik mobil ke rumah sakit. Ini tidak mungkin. Tunggu. Itu mereka. Bos Qian baru saja menandatangani kontrak dengan Zhu Qiansui hari ini. Mungkin juga telah berbicara dengan Lin Feng. Apakah Lin Feng adalah orang dari grup Qian? Mobil ini adalah hadiah dari Bos Qin untuk Liu Qiansui. Atau bahkan Lin Feng menggunakan uang perusahaan untuk membelinya. Saya sudah bilang. Dia terlihat miskin begitu. Bagaimana mungkin bisa membeli mobil mewah seperti ini? Kebetulan malam ini adalah reuni teman. Saya akan mengundang semua orang. Mengungkapkan kebohongannya di depan mereka. Sekarang hanya ada satu cara untuk keluar dari krisis ini. Apa itu? Malam perjamuan syura. Selama kamu menunggu pesta pernikahanmu dengan Yang Mulia Zhan, segera akan terdengar berita bahwa mereka akan meminjam 100 keberanian dari bank. Tidak hanya tidak berani menagih, malah akan menjilat kita, memberi kita lebih banyak pinjaman. Nenek benar-benar berpikir jauh. Hanya saja kita belum mendapatkan undangannya. Kamu tenang saja. Yang Mulia Zhan selalu teliti dalam pekerjaannya. Dia pasti tidak akan melupakanmu. Tapi Feng Ge, menurutmu saya harus pergi tidak? Pergilah, teman-teman juga banyak relasi. Bertemu bukanlah hal buruk. Saya akan menemanimu. Saya mendengarkan Feng Ge. Kian, oh kamu akhirnya datang. Semua orang sudah datang. Tinggal menunggu kamu. Ayo duduk cepat. Tunggu pacar saya datang. Lihat saja bagaimana saya mengungkap kebohongannya. Pacar yang berpura-pura ini. Siapa sangka bunga kampus kita, Zhu Qiansui, akan datang. Itu pacar kamu. Kenapa tidak perkenalkan kita? Qiansui berasal dari keluarga terhormat.
Sangat cantik. Pasti pria ini juga luar biasa, kan? Jika tidak, bagaimana bisa sepadan dengan Qian Sui? Tentu saja. Pacar Qian Sui ini. Pagi ini membelikan mobil mewah senilai lebih dari 1 miliar. Wow, mobil seharga 1 miliar. 1 miliar mobil. Sembarang, langsung memberi. Harga itu pasti ratusan miliar. Dengar-dengar keluarga Su sudah ditutup. Bagaimana dia bisa mendapatkan pacar yang begitu kaya? Siapa suruh dia cantik? Tidak tahu? Anda bekerja di mana? Bekerja di mana? Dia hanya seekor anjing milik bos Qian. Wow. Kamu benar-benar pintar. Tapi selama saya sudah siap, saya pasti akan menyembunyikan diri. Oh, ini bukan Tuan Yo dari Yunding Real Estate. Dengar-dengar Tuan Yo sudah memiliki kekayaan jutaan. Kian, kenapa kamu tidak bilang lebih awal? Melihat nada bicara Tuan Yo. Apakah ada masalah dengan 0 poin ini, sayangku? Apa maksudmu dengan perkataan itu? Nona Yo belum tahu, kan? Mobil mewah seharga 1 miliar. Kemungkinan besar itu adalah uang. Jika itu hadiah darinya, maka dia adalah seorang yang menggunakan uang perusahaan. Tidak mungkin. Qian Sui secerdas ini. Bagaimana mungkin tertipu oleh pria semacam itu? Benar-benar pasti. Aset 1 miliar itu diambil dari rekening Yunding Villa. Apakah apa yang mereka katakan itu benar? Tentu saja tidak. Kalian belum tahu, kan? Ini adalah menantu keluarga Lin di Jiangcheng. Sebelumnya karena melakukan kejahatan. Entah kenapa, hanya satu orang yang masuk penjara. Dari mana datangnya uang sebanyak itu? Saya sudah bilang. Dia tidak terlihat seperti orang kaya. Sayangku, untung kamu melihatnya. Jika tidak, Qian Sui kita mungkin akan ditipu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, memanfaatkan mobil yang diberikan orang lain untuk menyenangkan wanita. Qian Sui, pacarmu benar-benar hebat. Apakah kamu tidak mendengar Tuan Yo bilang, tidak selalu itu uang bos Qian yang memberi? Itu mungkin pacarnya yang diam-diam menggunakan uang perusahaan. Berani sekali. Berani menggunakan dana lebih dari 1 miliar. Fengge, saya tidak peduli apakah kamu mengundurkan diri secara tiba-tiba. Bagaimana kamu bisa melakukan ini demi harga diri? Saya sudah baik, jangan bicarakan lagi. Bos Qian sudah menandatangani pesanan 3 miliar untuk saya. Bagaimana mungkin dia memberi saya mobil seharga lebih dari 1 miliar? Pasti kamu yang diam-diam menggunakan uang perusahaan untuk membeli mobil. Bagaimana kamu berani? Cepat kembalikan mobilnya. Mobil itu benar-benar saya beli sendiri. Jangan berpikir yang aneh. Hahaha, tidak masalah. Kalau tidak, saya akan menelepon kepala pabrik. Mengungkapkan kebohonganmu di tempat. Katakan saja, jika Bos Qian tahu kamu menggunakan uang perusahaan. Apa yang akan dilakukan Bos Qian padamu? Jangan sekali-sekali menelepon. Qian, saya minta maaf tentang masalah siang tadi. Tolong, saya mohon. Ju Qian Sui, saya sarankan kamu. Melihat mata kamu. Kamu bilang waktu sekolah. Banyak pria baik mengejarmu. Kamu bahkan tidak memperhatikan mereka. Sekarang malah memilih orang yang omong kosong. Dan bahkan menggunakan uang perusahaan. Hello, bunga kampus. Malah tertipu oleh orang yang berpura-pura kaya. Sungguh menggelikan. Qian Sui, kamu harus berterima kasih pada Qian dan Tuan Ju. Jika bukan karena mereka, kamu mungkin masih akan tertipu. Tertipu oleh penipu, Nona Ju. Demi persahabatan kalian berdua. Saya bisa tidak memukulmu, namun dekat dengan penjahat yang berkolusi seperti ini. Jika kamu masih sempat untuk berhenti kerugian, masih ada kesempatan. Jika tidak, saya akan marah. Tuan Yo benar. Qian Sui, kamu harus mendengarkan nasihat. Memindahkan dana 1 miliar. Jika sampai dituntut, pasti akan mengungkap semua rahasia. Menurut saya, Qian Sui harus berurusan dengan orang besar seperti Tuan Yo. Hanya orang besar yang layak untukmu. Nona Ju, ini adalah kartu nama saya. Saya bisa membantu memperkenalkan beberapa pemuda berbakat yang memiliki posisi tinggi. Secara pribadi bisa membantu menghubungi Liu Qian meskipun cantik. Namun dibandingkan dengan Nona Ju jauh sekali. Konon kontak pribadi. Hanyalah alasan. Yang perlu dihubungi hanya saya. Saya pasti harus mendapatkan dia. Lin Feng, apakah kamu mendengar apa yang saya katakan? Segera kembalikan mobil itu. Sekarang masih ada waktu untuk menghentikan diri. Mobil ini benar-benar saya bayar sendiri.
tidak ada hubungannya dengan Bos Qian. Bagaimana? Ah, anak ini. Tidak perlu berputar-putar. Jangan berpura-pura jadi jahat. Bisa membahayakan diri sendiri. Jika saya jadi kamu. Saya akan pergi mencari Luo Hanshan. Dan bahkan berlutut. Siapa tahu? Bos Qian mungkin akan senang dan Memaafkanmu. Bos Qian akan tiba di sini dalam 5 menit. Hahaha. Kamu pikir kamu siapa? Berani memerintahkan Bos Qian. Jangan-jangan kamu sudah lama di penjara. Hingga otakmu jadi bodoh. Qian Sui, bagaimana bisa mendapatkan pacar seperti ini? Tuan You sudah mengungkap kebohongannya. Masih berpura-pura. beberapa orang. Jika sudah mengenakan topeng terlalu lama, percaya itu adalah kenyataan. Tidak bisa melepasnya. Oh, Bos Qian. Kenapa kamu datang? Saya datang untuk reuni teman. Kenapa harus repot-repot datang ke sini? Hamba menyapa Tuan Lin. Hamba datang terlambat. Mohon Tuan Lin memaafkan. Bos Chen. Apakah kamu salah orang? Anak ini telah menggunakan 1 miliar aset dari Yunding Villa. Dia adalah pencuri. Tutup mulutmu. Tuan Lin adalah pemilik Yunding Villa. Jangan bilang 1 miliar. Bahkan jika dia menjual Yunding Villa, itu juga hak Tuan Lin. Justru kamu yang mencemarkan nama baik Tuan Lin. Cepat ambil barang dan pergi. Ini tidak mungkin. Bos Qin. Bagaimana mungkin dia adalah pemilik Yunding Villa? Dia adalah seorang penjahat. Diam semua. Tuan Lin adalah orang yang sangat berpengaruh. Tidak bisa sembarangan mencemarkan nama baik. Jika kamu terus bicara, saya akan menghancurkanmu. Bos Qian, saya tidak ingin. Ada kutu seperti ini di Yunding Villa. Hamba mengerti kesalahan. Kenapa kamu masih berdiri di situ? Cepat pergi, Bos Qian. Saya memiliki mobil, rumah, juga ada bawahan dan banyak pinjaman. Saya tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Tuan Lin, saya salah. Saya tidak akan berani lagi. Tidak akan berani lagi. Bos Qian, kirimkan undangan syura kepada keluarga Zhao dan keluarga Zhu. Malam syura besok adalah hari kiamat mereka. Hamba akan melakukannya. Kamu masih punya muka kembali. Nenek, sekarang. Dia adalah tamu kehormatan mantan ketua dewan. Kita tidak bisa berbicara seperti ini padanya. Nenek, kakak, saya capek. Uang yang kalian inginkan, besok akan saya berikan. Tuan Qian. Ada urusan apa sehingga Anda datang? Saya datang untuk mengirim undangan. Nona kecil, lihatlah. Saya bilang Yang Mulia Zhan tidak akan melupakanmu. Ini undangannya sudah dikirim. Terima kasih sudah repot-repot. Besok, saya dan Yang Mulia Zhan akan menikah. Pasti akan ingat keluarga Chen. Undangan ini ditujukan kepada Nona You yang lain. Oh, kamu Zhu Qiang. Apakah kamu tidur dengan orang tua Qian ini? Dia datang untuk mengirimkan undangan perjamuan syura untukmu. Kakak, tolong jaga mulutmu. Apa yang diundang? Saya tidak tahu apa-apa. Berani sekali. Berani menghina tamu Tuan Lin. Kamu berani memukul saya. Saya adalah tunangan Yang Mulia Syura. Meskipun kamu adalah keluarga Qian, saya juga bisa menghancurkanmu. Nona Zhu, saya atas perintah Tuan Lin, khususnya mengundang Anda untuk menghadiri perjamuan syura. Apa? Mengundang saya, Nona Zhu. Silakan. Tunjukkan undangan. HMPH, saya adalah tunangan Zhao Huang. Saya datang untuk menghadiri perjamuan syura. Perlu undangan apa? Ada perintah dari atas. Tanpa undangan, tidak diizinkan masuk. Berani sekali. Tunggu sampai Yang Huang mengumumkan identitas saya. Saya yang pertama akan menjadikanmu korban. Cepat bawa kami masuk. Kesempatan penting seperti ini. Bagaimana mungkin Qian Mei tidak ada di sini? Bos Qian, biarkan mereka masuk. Lagi pula, kamu adalah keluargaku. Nona Su, silakan atur saja. Semuanya sesuai dengan kehendak Anda. HMPH, itu baru benar. Saya segera akan menjadi Nyonya Zheng Huang. Perlakukan saya lebih baik. Setelah ini saya akan mencarikan jodoh yang baik untukmu. Nona Yo, Nona Lin, silakan duduk sebentar. Saya masih ada sedikit urusan yang harus diselesaikan. Bos Qian, silakan masuk. Tidak menyangka. Qian Sui,
kamu dan Bos Qian begitu akrab. Saya sebagai tunangan Zheng Huang. Dia bahkan berani mengabaikan saya. Datang untuk menjemputmu dan kamu juga. Lin Yun tidak heran awalnya bersikeras tidak mau menyerah. Ternyata sudah diam-diam berhubungan dengan Bos Qian. Dan dua wanita melayani satu pria. Kamu sama tidak tahu malu seperti kakakmu. Saya tidak punya kakak. Jangan bicara sembarangan. Melihat kalian berdua, hubungan kalian benar-benar konyol. Bos Qian berusaha keras memperkenalkan kalian berdua kepada Yang Mulia Zhan. Sayang sekali. Qian Mei akan segera menjadi istri Yang Mulia Zhan. Kalian tidak memiliki kesempatan. Jika kalian tidak bisa berbicara, saya bisa membantu menjahit mulut kalian. Lin Feng, beraninya kamu. Kamu sebelumnya berulang kali menyamar sebagai Yang Mulia Zhan. Bahkan berani muncul di perjamuan syura milik Yang Mulia Zhan. Saya adalah Syura Taun. Jika saya tidak muncul, bagaimana bisa menuntutmu? Lin Feng, sampai sekarang kamu masih bicara besar. Hanya saja, semua putih yang kamu pakai tidak sesuai dengan apa yang kamu katakan. Jika kamu benar-benar Yang Mulia Zhan, bagaimana bisa jatuh memakai baju koki untuk datang ke perjamuan syura ini? Nenek tidak perlu terlalu keras. Yun Feng, saya sebagai Nyonya Zheng Huang, mengabulkanmu satu permohonan. Kamu harus menghargainya. Siapa tahu? Ini mungkin merupakan makanan terakhirmu. Kakak, sebaiknya cepat pergi. Iya, Feng Ge. Selama Yang Mulia Zheng belum datang, cepat pergi. Jika ingin pergi, mungkin sudah terlambat. Sekitar sini adalah orang-orang dari Yang Mulia Zhan. Tidak ada jalan untuk melarikan diri. Qian Sui, Ying Er, jangan takut, saya tidak akan masalah. Qian Sui, sebentar lagi saya akan memberi kamu hadiah. Sekaligus juga memberikan hadiah besar kepada keluarga Zhao dan keluarga Zhu. Apakah kamu masih berani berbicara besar di sini? Kamu benar-benar yang paling berani yang pernah saya lihat. Hari ini, Yang Mulia Zheng akan mengumumkan pernikahan saya. Saat itu, saya akan memberikan hadiah besar untukmu. Feng Ge, sebaiknya cepat pergi. Jangan mengambil risiko. Satu kata satu Feng Ge. Perasaannya cukup dalam. Lin Feng, kamu tidak tahu, kan? Zhu Qiansui adalah orang terdekat Bos Qian. Jika Bos Qian melihat kalian begitu akrab, dia pasti akan mengusirmu. Lin Feng, demi kamu yang pernah menjadi menantu keluarga Zhu, kami tidak akan pergi melaporkan kamu. Sebaiknya kamu cepat pergi. Jangan kotorin tempat Yang Mulia Zhan. Terima kasih. Kalian tunggu di sini. Saya segera kembali. Apakah ingin melarikan diri, Qian Mei? Jangan pedulikan dia. Kami tidak akan Mengungkapkanmu. Sebaiknya kamu segera pergi. Jangan sampai kotorin tempat Raja Perang. Terima kasih. Kalian tunggu di sini. Aku segera kembali. Apakah ingin melarikan diri, Qian Mei? Jangan pedulikan dia. Raja Perang segera datang. Dia akan mengumumkan perjanjian pertunanganmu. Jangan sampai kehilangan yang besar karena yang kecil. Pastinya semua orang juga tahu. Acara ini diadakan atas perintah langsung dari Yang Mulia Sang Pejuang. Selanjutnya, mari kita sambut Yang Mulia Sang Pejuang. Adik, kenapa kamu masih mengkhianati suami di saat seperti ini? Ayah segera akan tiba. Ketika Tuhan menguji, itu masih bisa dimaafkan. Namun jika kau sendiri yang menciptakan masalah, tidak ada ampun. Aku sebenarnya ingin berpura-pura tidak melihatnya demi adikku. Tapi karena kau memilih jalan ini, maka terimalah akibatnya. Lin Feng, biasanya kau sudah keterlaluan. Lihatlah sekarang, ini adalah acara penting. Mencintai seseorang. Aku menahan napas. Apakah kalian melihatnya? Sang pejuang pembantai. Kau pikir dia adalah teman sel tahananmu. Aku menyelamatkan dia, tapi Qian Mei tidak bisa menyelamatkan kakakmu. Sang Dewa Naga Hitam memanggilnya sang pejuang pembantai. Cepat sembunyikan dirimu, Qian Sui. Ini adalah momen yang aku tunggu-tunggu. Akhirnya aku bisa menghadapi kalian dengan wajahku yang sebenarnya. Apakah kalian sudah siap?
Hamba dari Dewa Naga Hitam melapor kepada Yang Mulia Sang Pejuang. Tuan, menghadap Yang Mulia Huang. Ternyata dia benar-benar sang pejuang pembantai. Aku sudah beberapa kali mengganggu. Yang Mulia Sang Pejuang sudah sangat sabar. Aku bingung. Suamiku yang sah, ternyata adalah sang pejuang pembantai. Lucu, dulu aku ingin membatalkan pertunangan dengannya. Seorang terpidana militer. Kapan giliranmu untuk tampil? Aku sering menyelidiki. Tidak heran, tidak heran. Di Villa Yunding, sang pejuang pembantai tidak menemui aku. Ternyata orang di dalam adalah dia. Apa yang dia katakan semua benar. Yang Mulia Sang Pejuang. Putri kecil ini belum menikah. Sekarang masih perawan. Putri kecil ini tidak punya maksud lain. Hanya mengagumi Yang Mulia Sang Pejuang. Hanya ingin bertemu sebentar dan pergi. Aku masih bermimpi. Wanita yang ingin dinikahi sang pejuang pembantai adalah aku. Ternyata. Selama ini adalah Qian Sun. Aku sering menjebak Qian Sun. Ternyata dia adalah Nyonya Wang Zhao. Aku tidak bisa hidup lagi. Feng Ge, ternyata memang kamu. Maaf, aku sudah salah menuduhmu. Tidak apa-apa, semua sudah berlalu. Kakak, ternyata kamu begitu hebat. Jalan, hamba mengerti. Pedang pembantai muncul. Darah akan kembali setelah terlihat. Zhu Qianmei, kamu sering menjebak Nona Lin. Nona Zhu mengambil alih harta Yang Mulia Sang Pejuang. Sekarang semua hartamu akan disita. Dikirim untuk diadili militer. Nyonya Zhu tua. Yang Mulia Sang Pejuang mengingat usiamu yang sudah tua, jadi tidak akan menghukum kamu. Akan tetapi, kamu akan diusir dari Jiancheng. Hidup sendiri dan mati sendiri. Qian Sun, aku akan memberimu kebahagiaan seumur hidup. Apakah kamu mau menikah denganku? Apakah kamu bersedia menikah denganku? Kakak ipar. Aku bersedia.